Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi sejarah filsafat Islam. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Irfan Setiawan, Muhammad Hadafi Sulaiman, dan Alfiansah Arjun. Lalu di sini kita semua akan membawakan materi yaitu kalam permulaan gerakan filsafah yang berisi Mu'tazilah, Helenisme pertama, dan Asy'ariyah sebagai pembendung pertama. Yang kedua yaitu kalam permulaan gerakan falsafah yang berisi Sunni, Syiah, Itsna Asy'ariyah, Islamiyah 12 imam, Syiah Ismailiyah, Syabiah. Yang ketiga yaitu pengaruh filsafat Islam ke dunia barat. Dan yang keempat yang terakhir yaitu masa depan falsafah Islam. Baik, langsung saja di sini kita akan memasuki pada materi yang pertama. Mu'tazilah dan Helenisme pertama. Bayangkan kita sedang membahas tentang bagaimana cara memahami Tuhan dan alam semesta. Mu'tazilah adalah kelompok pemikir Islam yang muncul pada abad ke-8 Masehi dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan menggunakan akal dan logika. Mereka dipengaruhi oleh filsafat Yunani, terutama Aristoteles. Mu'tazilah percaya bahwa Tuhan itu adil dan manusia memiliki kebebasan untuk memilih antara baik dan buruk. Mereka juga berpikir bahwa akal dan logika dapat membantu kita memahami ajaran Islam. Dengan demikian, manusia dapat bertanggung jawab atas pilihan-pilihan mereka sendiri. Dan berikutnya yaitu Asy'ariyah sebagai pembendung Helenisme pertama. Namun, tidak semua orang setuju dengan pendekatan Mu'tazilah. Asy'ariyah adalah kelompok pemikir Islam yang muncul sebagai reaksi terhadap Mu'tazilah. Mereka berpikir bahwa Tuhan memiliki kekuasaan absolut dan tidak dapat dibatasi oleh konsep keadilan manusia. Asy'ariyah lebih menekankan pada tekstualitas Al-Quran dan hadis dalam memahami ajaran Islam. Mereka percaya bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk perbuatan manusia. Dengan demikian, manusia harus berserah diri kepada kehendak Tuhan. Perbedaan dan kesamaan Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Meskipun Mu'tazilah dan Asy'ariyah memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prinsip-prinsipnya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memahami ajaran Islam dan mencari kebenaran. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat sebagai contoh dari keragaman pemikiran dalam Islam. Kesimpulan yang kita dapatkan dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah di sini, Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah dua kelompok pemikir Islam yang berbeda dalam pendekatan dan prinsip-prinsipnya. Mu'tazilah menekankan rasionalitas dan kebebasan manusia, sedangkan Asy'ariyah menekankan kedaulatan Tuhan dan tekstualitas. Keduanya memiliki kontribusi penting dalam perkembangan pemikiran Islam. Ilmu kalam adalah disiplin ilmu dalam Islam yang membahas pembelaan dan penetapan akidah Islam menggunakan argumen rasional dan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli atau wahyu, dalil akli atau akal, maupun wijdani atau intuisi spiritual. Ilmu ini muncul sejak masa awal Islam, khususnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika umat Islam menghadapi persoalan teologis dan politik, seperti siapa yang berhak menjadi pengganti Nabi, atau siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ilmu kalam berfokus pada pembahasan iman, definisi keimanan, kekufuran, kemunafikan, serta batas-batasnya. Dalam perkembangannya, ilmu ini menjadi salah satu cabang utama keilmuan Islam, selain fikih, tasawuf, dan filsafat.
Ilmu kalam mulai berkembang pesat pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 Masehi, yang mendukung gerakan Mu'tazilah sebagai kelompok teologis yang sangat menekankan penggunaan akal dalam memahami agama. Istilah kalam sendiri muncul karena persoalan penting yang diperdebatkan kala itu, yaitu apakah kalam Allah, yaitu Al-Quran, itu bersifat kodim atau bersifat eternal, atau hadis atau bersifat baru. Gerakan falsafah dan aliran kalam itu ada tiga, yaitu Sunni, Syiah Isna Asy'ariyah, dan Syiah Ismailiyah. Sunni adalah kelompok mayoritas dalam Islam yang mengembangkan ilmu kalam dengan pendekatan yang menjaga keseimbangan antara akal dan wahyu. Mereka menolak ekstremisme dalam penggunaan akal dan tetap berpegang pada sunnah Nabi dan konsensus ulama. Syiah Isna Asy'ariyah atau Imamiyah Imam adalah kelompok Syiah 12 imam yang memiliki pendekatan kalam yang khas, menggabungkan aspek teologi dengan keyakinan khusus mengenai kepemimpinan imamah. Mereka mengembangkan argumen teologis yang menegaskan otoritas para imam sebagai penerus sah Nabi. Syiah Ismailiyah, yang juga dikenal sebagai Saba'iyah, memiliki pendekatan kalam yang lebih esoteris dan mistis dibandingkan dengan Syiah Isna Asy'ariyah. Mereka menekankan aspek batin atau esoterik dari wahyu dan sering mengintegrasikan unsur filsafat dan metafisika dalam pemikiran mereka. Kalam dan filsafat Islam memiliki titik temu dalam penggunaan rasionalitas, tetapi terdapat perbedaan mendasar. Kalam tetap mengedepankan otoritas teks wahyu melalui Al-Quran dan hadis sebagai dasar utama, sementara filsafat lebih bersifat spekulatif dan menggunakan akal secara bebas untuk memahami realitas. Kalam berfungsi sebagai ilmu pembelaan akidah atau teologis rasional, sedangkan filsafat lebih menekankan pada perundungan metafisik dan epistemologis. Kesimpulannya, ilmu kalam merupakan gerakan awal dalam filsafat Islam yang lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan dan menjelaskan akidah Islam secara rasional. Gerakan ini berkembang dalam berbagai aliran, terutama di kalangan Sunni dan Syiah, dengan pendekatan yang berbeda sesuai konteks teologis dan politik masing-masing. Kalam menjadi fondasi penting dalam perkembangan Islam dan teologi, serta berperan dalam membentuk pemikiran Islam klasik hingga modern. Oke, kita langsung masuk ke materi ketiga, yaitu pengaruh filsafat Islam ke dunia barat. Filsafat Islam memiliki pengaruh besar dan mendalam terhadap perkembangan filsafat di dunia barat, khususnya pada masa abad pertengahan dan Renaissance. Beberapa tokoh utama yang menjadi jembatan pemikiran antara dunia Islam dan Barat adalah Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Al-Farabi berperan dalam menyelaraskan ajaran Islam dengan filsafat Yunani, terutama Aristoteles dan Plato, sehingga membuka jalan bagi integrasi antara agama dan filsafat yang kemudian mempengaruhi pemikiran Barat. Ibnu Sina adalah tokoh utama dalam metafisika dan epistemologi Islam. Karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadi referensi penting dalam skolastik Eropa, mempengaruhi pemikiran seperti Thomas Aquinas dan Duns Scotus. Al-Ghazali dikenal sebagai kritikus filsafat rasional dan membawa pergeseran ke pendekatan teologis dan mistis dalam Islam. Karyanya juga diterjemahkan ke bahasa Latin dan mempengaruhi pemikiran Barat terkait hubungan agama dan filsafat. Ibnu Rushd atau Averroes adalah pembela Aristotelisme yang berusaha menyelamatkan filsafat dari kritik Al-Ghazali. Karya-karyanya sangat berpengaruh di Eropa, terutama dalam skolastik, dan menjadi dasar bagi mazhab Averroisme yang mengembangkan rasionalisme di Barat. Pengaruh filsafat Islam tidak hanya terbatas pada bidang filsafat, tapi juga meluas ke bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur di Eropa. Contohnya adalah penyebaran karya-karya filosof Muslim melalui Spanyol, pengaruh kaligrafi dan arsitektur masjid pada bangunan gereja di Eropa, serta kontribusi dalam bidang sastra dan kebudayaan. Jadi kesimpulannya, filsafat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pencerahan dan kebangkitan intelektual di dunia Barat, terutama sebelum dan selama periode Renaissance. Selanjutnya ada masa depan filsafat. Masa depan filsafat, khususnya filsafat Islam, dipandang sebagai sebuah bidang yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman modern dan
kontemporer. Beberapa aspek penting terkait masa depan filsafat adalah integrasi agama, filsafat, dan sains. Pemikiran kontemporer menekankan pentingnya integrasi antara agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan sebagai dikaji oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushd. Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab persoalan epistemologi modern dan membangun dialog antara tradisi keagamaan dan rasionalitas ilmiah. Pengembangan wacana baru. Filsafat Islam terus mengalami pembaruan dan reinterpretasi, termasuk di kursus tentang kewargaan, dekonstruksi teks-teks keagamaan, serta kritik terhadap hegemoni Barat dalam studi Islam. Hal ini menunjukkan filsafat Islam tidak statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perkembangan global. Yang ketiga, ada kontribusi terhadap pemikiran global. Filsafat Islam di masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam dialog lintas budaya dan agama, serta dalam menghadapi isu-isu etika, sosial, dan politik kontemporer dengan pendekatan yang rasional dan spiritual. Yang terakhir itu ada pengaruh teknologi dan modernitas. Tantangan modernitas dan kemajuan teknologi menuntut filsafat Islam untuk mengembangkan pendekatan baru yang relevan dengan kondisi zaman, termasuk dalam bidang epistemologi, etika, dan metafisika. Jadi kesimpulannya, dengan demikian masa depan filsafat Islam akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi, mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, dan menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Sekian presentasi dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.